Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, waktunya kita update on-chain analysis. Dan untuk hari ini, fokus kita adalah di tanggal 7 April. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya, di tanggal 7 April terjadi pump yang lumayan signifikan, sebesar 4,48% dalam waktu sehari. Dan buat yang nggak tahu kenapa, itu terjadi karena adanya ceasefire, atau lebih tepatnya pengumuman ceasefire dari US dengan Iran. Nah, yang membuat ini unik adalah Iran kali ini juga agree. Biasanya kan Iran tuh nggak agree ya, dibilang enggak, cuma US doang yang ngomong, kita nggak ada negosiasi. Nah kali ini Iran juga agree untuk ada ceasefire, gitu. Nah ini membuat market jadi meningkat dengan signifikan. Padahal kalau kita lihat sebelumnya di tanggal 6, BTC dengan sangat jelas, ya dengan sangat telak reject oleh struktur di 69.800 dan arguably juga struktur, ya bukan struktur ya, tapi resisten psikologis di 70.000 gitu. Nah, tetapi besoknya karena dapat berita bagus, boom naik ke atas. Walaupun paginya kita bisa lihat terjadi penurunan dulu yang signifikan begitu ya. Nah, jadi kita akan lihat apa yang terjadi secara on-chain di hari tersebut ya. Apakah para bandar melakukan akumulasi? Apakah jangan-jangan para bandar juga melakukan kesalahan di sana? Dan yang mungkin lebih penting lagi adalah kita akan bahas apakah ada resiko yang tersembunyi yang mungkin bisa nge-squeeze para traders ke depannya ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk video ini kita rekam kemarin, otomatis kalau lihat chartnya, oh bang kok beda harganya? Iya, karena gue rekam kemarin. Lagi-lagi fokus kita bukan di harga running sekarang, tetapi di yang terjadi di tanggal 7, ya, 6 dan 7 April lah, begitu. Dan akan lihat juga potensi resiko lainnya ke depannya, begitu ya. Sip. Seperti biasa TLDR dulu, on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Karena kita menganalisa data dari blockchain ya. Nah, data dari blockchain ini kenapa menarik untuk kita perhatikan? Karena sifat dari blockchain itu sendiri yang bentuknya immutable, tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya adalah transaksi pertama di Bitcoin blockchain ya, yaitu adalah transaksi di walletnya Satoshi Nakamoto ke Halve ini. Itu akan tetap selamanya menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network. Tidak bisa diganti, kasarnya tidak bisa dikoreksi dan diganti-ganti. Nah, dengan begitu menarik karena kita bisa melihat pergerakan dari para bandar. Wah, bandar nih. Nah, hati-hati ya. Di Indonesia cukup banyak ada penyembahan bandar lah kalau menurut gua tuh ya, dimana banyak orang berpikir bandar ini adalah satu mystical being yang selalu benar. Nope, ya I hate to break it to you but that's not the fact. Ya, faktanya itu para bandar pun bukan satu entitas, mereka tuh banyak dan faktanya banyak juga bandar melakukan kesalahan. Nah justru dengan on-chain malah kita melihat bahwa para bandar pun bisa salah sebenarnya. Gitu. Jadi ini bukanlah pengganti TA, bukan pengganti fundamental. Ini adalah suplemen tambahan, begitu supaya analisa kita lebih lengkap lagi, begitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke data pertama yaitu Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa net flow bang? Ya, kenapa nggak bahas outflow? Outflow itu setengah data. Ya, net flow itu adalah selisih. Jadi kita bisa di sini net flow adalah inflow kurangi outflow. Jadi kalau lu pengen tahu hari itu lebih banyak yang masuk atau keluar ke exchanger, net flow, bukan outflow doang, gitu ya. Nah, buat yang nggak tahu cara pakainya seperti apa, it's very simple ya. Jadi di sini akan ada dua bar merah dan bar hijau ya. Nah, bar merah ini seringkali berkorelasi dengan apa? Local bottom. Begitu. Bahkan bisa dibilang ya kalau ngomong cycle bottom juga ada sih korelasinya ya. Kalau lo lihat di 2022, lalu mau lihat mundur lagi ke belakang, di masa-masa 15 ribuan tuh banyak outflow. Begitu ya. Nah, kenapa outflow ini bagus? Biasanya kan kalau merah jelek bang. Kenapa merah kali ini bagus? Biasanya kan hijau ya yang bagus. Nah, karena outflow itu menunjukkan BTC keluar dari exchanger ini, gitu ya. Nah, jadi kalau sampai terjadi overall outflow, berarti ada BTC yang keluar. Nah, pertanyaan satu, kalau lu nih, andai kan anggap nih, lu duduk di posisi bandar, ya, lu megang misalkan 1000 BTC, gitu ya. Nah, kalau lu kirim dari exchanger keluar, ya, berarti kan bukan ini ya, ini tuh dihitung outflow kalau gini, dia keluar nggak masuk lagi ke salah satu exchanger di sini. Berarti kemungkinan besar masuk ke mana? Antara hot wallet atau cold wallet kan. Nah, gua tanya lagi ke lu, andai kan lu keluarin dari exchanger ke cold wallet, kemungkinan besar diapain? Kemungkinan besar di keep kan.
Nah, maka dari itu saat terjadi outflow itu menunjukkan ada possible buying. Ya, garis bawahi possible, bukan pasti. Ya. Nah, possible buying ini seringkali berkorelasi dengan peningkatan gitu. Selalu nggak bang? Nggak selalu. Ya. Nah ini gue bilang bandar juga bisa salah. Kayak di sini nih, mereka banyak outflow, oke naik dulu sedikit, tapi ternyata dibanding lagi, pup, sampai di sini di bawah ya malah inflow. Nah jadi apa? Ini kasarnya lo panic buying, ya bukan panic buying ya, lo beli on ya local top, dekat-dekat local top, terus pas turun panic selling. Nah jadi sekali lagi, ini membuktikan para bandar pun bukanlah satu makhluk yang maha tahu, bukan seperti itu. Ya. Nah, tapi tetap lagi-lagi ini berguna kita bisa melihat apa yang terjadi secara on-chain-nya, begitu ya. Langsung aja kita lihat di hari yang cukup penting itu, di tanggal 6 ke 7 ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini di tanggal 6 ke 7 terjadi peningkatan yang signifikan. Dari 68 ribuan sampai ke 71.900 atau kalau dibulatkan 72.000 deh ya. Nah, ini kalau kita lihat di candle-nya ya. Jadi peningkatan yang gila ya, 4,something%. Sekali lagi terjadi karena ini mainly ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini para bandar pun bisa dibilang melakukan kesalahan nih. Tanggal 6 mereka malah banyak inflow. Kalau inflow kan berarti possible selling kan ya. Mereka memasukkan BTC mereka ke exchanger and then kemungkinan besar mereka jual. Nah, taunya apa? Besoknya ngepump. Boom ya. Nah, kenapa Bang? Ini kenapa kira-kira ada inflow? Menurut gua penyebabnya adalah karena nah ini gue nggak tahu nih, lu masih inget atau enggak? Karena kalau gue rasa cukup banyak orang-orang tuh yang suka lupa sama kejadian yang baru seminggu 2 minggu lalu, gitu. Ya bahkan ini belum sampai seminggu ya. Cuma, sebentar, udah sampai seminggu belum ya? Coba kita cek. Ini kan tanggal berapa sih? Udah. Ya udah sekitar seminggu lah, sekitar seminggu lebih ya. Nah kalau buat lu yang nggak tahu nih masih ingat atau enggak, Trump sebelumnya memberikan deadline. Kalau nggak salah 48 jam. Nah, jadi ini udah deket sekali ke deadline. Jadi kemungkinan besar para bandar kenapa inflow, mereka takut drop. Begitu. Nah, ternyata hasilnya malah apa? Hasilnya malah bagus. Mereka ceasefire. Nah, akhirnya naik ke atas. Begitu. Jadi, kita bisa lihat secara data on-chain-nya di tanggal 6 ke tanggal 7, tanggal 6-nya tuh malah inflow. Mereka malah mengirim BTC ke exchanger. Begitu. Ya, ada kemungkinan saat mereka kirim, mereka lihat bagus, nggak jadi jual. Gitu ya. Nah, yang unik di sini besoknya ya ini mungkin panic buying nih ya. Setelah ngepump gede terjadi outflow signifikan sebesar 3.157. Antara panic buying atau mereka dari sini mereka keluarin lagi. Gitu ya. Nah, setelah dari itu mostly sampai tanggal 11 April lebih banyak outflow. Gitu. Jadi banyak terjadi akumulasi secara spot atau possible buying yang terjadi dari tanggal 7 sampai ke tanggal 11 April ya. Oke, berarti kebayang kan ya pergerakan di sini tuh mostly not because of spot karena spotnya malah banyak inflow gitu. Nah, berarti kemungkinan besar culpritnya adalah siapa? Para trader futures. Nah, sekarang kita akan konfirmasi benar atau enggak nih ya. Apakah terjadi mungkin ya jangan-jangan terjadi short squeeze. Nah, kita coba lihat ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam asset class. Yes, asset class. Nggak hanya kripto, ya tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading. Ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disediakan oleh Bybit. Ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot, ya bisa. Lo mau trade futures, bisa. Ya. Dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap. Mulai dari copy trading ya. Lalu juga di sini ada Trade GPT ya di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa aduh Bang, gue belum pede nih Bang trading futures. Gue pengen latihan dulu ya. Lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya. Silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di
Bybit. Oke, sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Waduh, apa nih bang? Ini simpelnya adalah bisa dibilang leverage yang dipakai on average oleh para user, ya, oleh para pengguna, ya para pengguna exchanger yang menggunakan leverage. Jadi misalkan nih, sekarang lu sedang buka posisi futures. Congrats, lu adalah salah satu orang yang menyumbang peningkatan garis ungu ini, ya. Teknisnya ini adalah open interest dibagi dengan coin reserve gitu, ya. Nah, kita lihat di sini apa yang terjadi. Yang terjadi dari tanggal 6 ke 7 adalah apa? Peningkatan bersamaan dengan penurunan estimated leverage ratio. Artinya apa? Di sini terjadi short squeeze, ya. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan estimated leverage ratio yang turun bersama dengan harga meningkat, nyilang seperti ini. Ya, jadi salah satu culprit terbesar dari peningkatan ini adalah cukup banyak orang yang terlikuidasi posisi shortnya sehingga harga meningkat gitu. Nah, hal yang unik adalah dari tanggal 7 sampai ke tanggal 11 yang terjadi adalah estimated leverage ratio meningkat bersamaan dengan harga. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat pada hari ini, ya, terutama hari ini nih, ya, saat gua rekam berarti tanggal 12 April ya, mulai terjadi penurunan. Nah, apakah ini adalah resiko long squeeze? Ada kemungkinan seperti itu karena peningkatan estimated leverage ratio-nya cukup signifikan dari tanggal 7 sampai ke tanggal 11 April. Jadi pesan dari gue adalah hati-hati dalam terutama beberapa hari ke depan ya, karena estimated leverage ratio ini sudah meningkat sampai titik yang cukup dekat ke tanggal 27 Maret begitu ya. Jadi hati-hati bisa terjadi squeeze. Dan kalau ngomong secara TA-nya ya possibility yang lebih besarnya bisa terjadi long squeeze begitu, karena seperti yang kita bisa di sini kita bahas di DCWT kemarin ya, itu sudah 4 kali BTC reject ya oleh 73.100, although lebih fairnya 3 kali yang sudah terbukti. Nah ini kan gua rekam masih jalan nih ya kita lihatlah seperti apa, tapi intinya apa, sudah beberapa kali reject, jadi ada potensi terjadi long squeeze. Tapi in general persiapkan saja terjadi kemungkinan squeeze. Artinya apa? Artinya lo yang mau buka posisi futures jangan bandel-bandel ya. Yang masih suka nakal-nakal, yang masih suka nggak pasang TP, nggak pasang SL, ya, nggak jaga resiko, ekstra hati-hati karena ini ada peningkatan estimated leverage yang lumayan gitu ya. Sip, selanjutnya kita akan masuk ke MVRV. Dan untuk MVRV ya naik lagi kemarin ya. Jadi ya kita masih relatif jauh dari posisi oversold. Nah, buat yang belum tahu cara pakai dari si MVRV, it's very simple. Kalau lu pernah pakai RSI, cara pakainya sama, walaupun cara ngitungnya beda total ya, karena satu on chain, satu technical, gitu ya, satu TA, satu on chain, jadi beda sekali. Tetapi cara pemakaiannya mirip. Jadi untuk si MVRV ini apabila BTC di bawah dari angka 1 nih ya. Artinya apa? Dia oversold ya. Nah, berarti kalau di RSI-nya tuh kayak di bawah dari berapa? 30 gitu. At least yang default ya, karena RSI juga lo bisa oprek-oprek lagi ya. Nah, kita bisa di sini ya kemarin karena terjadi peningkatan ya MVRV-nya ya masih malah mengikut ke atas juga begitu. Ya, jadi kita masih belum dapat sinyal untuk mulai akumulasi secara spot di BTC ya. Nah, buat elu yang dulu bareng-bareng TCI di 2022 ya kemungkinan besar inget nih ya, karena buat lo yang akumulasi saat dia di bawah dari MVRV 1 very profitable ya. Itu tuh waktu bahkan BTC sampai di 15 ribuan tuh MVRV-nya tuh di bawah 1 begitu. Jadi ya mungkin boleh ditunggu-tunggu nih, apabila kita sudah sampai di bawah 1 ya boleh pertimbangkan untuk akumulasi lagi ya, at least secara on chain begitu ya. Nah, buat yang mungkin ngerasa aduh bang, gue pengen ini deh, on chain-nya kan berarti ini belum ada sinyal nih. Bisa nggak kita lihat secara TA? Bisa. Which is nanti di DCWT. Nah, tetapi seperti yang gue sudah sebutkan dari kemarin-kemarin ya, sudah gue umumkan lah lebih tepatnya ya, dari kemarin-kemarin, ya gue akan berlibur. Berlibur dari tanggal 13 sampai tanggal 23 ya. Nah, maka dari itu ya DCWT mungkin akan disuspend dulu sampai ya gue balik lagi gitu. Tapi nggak apa, nanti buat lo yang pengen buat yang pengen update GTA nanti di tanggal 23 onwards. Nah, manfaatkan dari besok
sebenarnya nggak ada besok deh, tanggal 14 sampai tanggal 23, manfaatkan kita sudah siapkan konten liburan. Di mana konten liburan ini tujuannya adalah untuk memberikan video edukasi yang spesifik lebih ke mindset gitu ya. Karena gue udah sering sekali bahas bahwa sebenarnya kita ngerti TA dan fundamental tuh bagus. Tetapi kalau kita nggak punya mindset yang tepat, ujung-ujungnya hancur juga begitu ya. Nah, jadi ya gue harap saat konten liburan nanti tanggal 14 sampai tanggal 23 moga-moga bisa dimanfaatkan gitu ya. Sip, gitu aja ya. Sisanya ya mungkin ya udah tinggal see you sampai tanggal 23 ya. Silakan kalau tapi sekali lagi gue bilang ya, sekali lagi di tanggal ya dari besok sampai selanjutnya gue sudah siapin konten ya. Jadi mau dimanfaatkan tapi nanti live-nya lagi ya, bukan live juga sih ya. Ya nanti kita akan bisa update lagi secara lebih langsung ya nanti gitu ya. So see you. Nah, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.